teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang seputar kuliah. Nah, di sini aku udah ditemenin dengan narasumber aku dari Bogor nih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu aja kali ya. Halo teman-teman, halo semua. Kenalin, nama aku Triana Karisa Lingga. Biasa dipanggil Triana, Stambuk 19, Agribisnis IPB University. Oke, hai Triana. Aku manggil Tri aja kali ya. Boleh. Oke, nah ini yang pertama aku mau nanya, apa sih jurusan agribisnis itu? Mungkin Tri bisa ngasih gambaran ke teman-teman. Eh, Pada umumnya, jurusan agribisnis itu jurusan yang mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bisnis atau usaha yang memanfaatkan pertanian sebagai komoditas atau bisa dikatakan dengan bisnis atau usaha yang berbasis dengan usaha pertanian. Nah, itu bidang lainnya juga dipelajari bisnis pertanian dari bidang hulu sampai ke hilir. Nah, jurusan agribisnis juga membuat atau menggunakan pendekatan biologis ya, seperti teknik pengembangan budidaya, jenis tanaman dan ternak, penelitian mikroorganisme, dan penelitian bidang pengolahan, distribusi pertanian, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan pertanian. Itu secara umumnya juga. Nah, tetapi kalau jurusan agribisnis pribadi di IPB itu lebih ke ekonominya, ekonomi pertaniannya. Jadi lebih ke teori-teorinya dulu, belum ke langsung terjun ke lapangan. Kalau kayak dibandingkan dengan universitas lain, begitu kalau jurusan agribisnis. Berarti agribisnis itu bisa dikatakan bisnisnya pertanian gitu ya? Iya, betul. Bisnis pertanian. Ya, betul. Mungkin banyak sih yang salah kaprah ya dengan jurusan ini. Karena aku pribadi pun sebelum masuk kuliah, yang di pikiran aku itu agribisnis itu ya bagian bisnis gitu, bukan termasuk dalam pertanian. Bener nggak sih? Banyak yang salah kaprah kali ya? Iya, jadi banyak orang yang merasa agribisnis karena ada kata bisnis di agribisnisnya. Jadi mereka merasa itu bisnis, apa-apa bisnis, apa-apa bisnis. Ternyata kan agribisnis itu artinya agriculture of pertanian gitu ya, agrikultur pertanian. Jadi bisnis pertanian, pertanian yang dibisniskan begitu. Jadi bukan hanya bisnis, tetapi pertanian juga. Jadi kayak digabung gitu sama dia. Jadi di antara gitu, bukan lebih ke Iya. bisnisnya gitu. Ya, ya. Berarti ini masuk dalam fakultas pertanian dong, ya kan? Pada umumnya sih ya fakultas pertanian. Nah, tapi kalau di IPB, jurusan agribisnis di IPB itu masuk ke ekonomi, ke fakultas ekonomi dan manajemen gitu. Oh gitu ya. Keren, keren. Terus kalau Tri sendiri, itu ada nggak salah kaprah atau miskonsepsi tentang jurusan ini sebelum Sri masuk ke jurusan ini gitu? Iya, pada awalnya tuh aku merasa kalau AGB itu pasti pertanian gitu karena kayak ngerasa agribisnis, agriculture kan pertanian. Nah, berarti ya aku juga merasa itu kayak lebih ke pertanian gitu, kayak di kampus lain gitu kan, kayak merasa, di pertanian enak tuh, pasti lebih ke nyangkul-nyangkul apa segala macam gitu kan. Tapi ternyata setelah aku alamin dan di kampusku juga masih lebih ke bisnisnya juga. Jadi kita mempelajari bisnisnya dulu, terus ntar di akhir-akhir baru kita mempelajari tentang pertaniannya. Tapi pada masa-masa sekarang juga tetap kita mempelajari pertaniannya, tapi masih teorinya gitu. Jadi aku merasa kayak, oh ternyata gini agribisnisnya. Aku pikir cuma hanya di cangkul lah, di sawah lah apa gitu. Ternyata ada bisnisnya juga. Kita mempelajari ekonominya juga gitu. Oke, berarti secara umum agribisnis itu mempelajari tentang apa aja? Kalau agribisnis sendiri itu mempelajari hal-hal yang mencakup pertanian lah ya. Nah, mengelolaan pertanian, terus apalagi ya, banyak sih mempelajari bisnis juga, mempelajari bisnis. Nah, terus
Ekonomi pertanian juga di sini lebih ditekankan lagi karena melalui ekonomi yang kita pelajari kita bisa melanjutkan apa yang seharusnya kita lanjutkan untuk di bidang agribisnis ini. Contohnya jadi kita bisa berbisnis gitu kan. Nah, selain bisa berbisnis, kita juga tahu bisa mempelajari apa saja itu pertanian yang bisa mendukung dan mengembangkan juga pertanian di era industri kita ini sekarang di 4.0 gitu. Nah, ya begitulah. Oke, berarti di sini berarti banyak dong hitung-hitungan. Ada nggak? Sejauh ini nggak terlalu banyak sih, kayak itu setengahnya di perhitungan, setengahnya lagi di teori-teori lain gitu. Tapi bukan berarti karena dibilang ekonomi, jadi hitung-hitungan terus, tapi tetap aja sama rata gitu. Ada hitungannya, ada nggak hitungan begitu. Oke, berarti kalau misalkan nih ada orang yang enggak terlalu suka dengan hitung-hitungan, masih bisa disarankan lah untuk masuk jurusan ini gitu. Bisa sejauh dia mau untuk selain perhitung-hitungan, dia juga mau dan mampu untuk teori-teori, apalagi di bidang kayak pertanian gitu. Apalagi dia memiliki misalnya nih niat mau jadi pebisnis gitu, disarankan banget sih kalau gitu. Oke, I see, I see. Terus kalau misalnya untuk ke prospek kerja dari jurusan ini kemana aja, Tri? Seperti yang tadi aku bilang kan, prospek kerjanya ini pasti ya membantu para petani yang lansia ataupun tidak lansia di era-era industri ini menjadi lebih modern lagi. Nah, biasanya juga prospek kerjanya ini banyak sih sebenarnya. Bisa di instansi pemerintah, contohnya itu BUMN ya, terus perusahaan swasta. Nah, terus lembaga-lembaga swasembada masyarakat juga banyak. Nah, bisa juga jadi pengusaha. Karena kita kan mempelajari bisnis gitu kan. Oh, kita itu tahu. Oh, jadi pelajaran aku yang ketika kuliah, oh ternyata penerapannya jadi bisnis bisa. Nah, bisa juga jadi manajer juga bisa, manajer bank biasanya sih kayak gitu. Nah, terus biasanya lebih ke tergantung sih kemampuan masing-masing dan seleranya mau kemana. Kan ada yang mau jadi pebisnis, ada juga yang bekerja sebagai petani berdasi atau bagaimana gitu. Berarti prospek kerjanya luas ya, Sangat-sangat luas. keren deh. Terus kalau Tri sendiri suka duka di jurusan ini ada nggak? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Hmm, kalau dari pribadi aku sendiri, banyakan sukanya sih ya. Kalau sukanya itu ya karena terjun ke lapangan. Selain terjun ke lapangan, ada teori juga kan. Nah, eh, tepat tepat sekali kalau aku itu suka kayak ekonomi-ekonomi gitu. Jadi aku menikmatinya. Jadi aku merasa suka akan hal itu. Nah, terus selain bisa terjun ke lapangan, bisa menikmati suasana alam gitu kan, ciptaan Tuhan. Nah, bisa menambah teman juga, menambah relasi gitu. Misalnya kayak ada tugas-tugas gitu kan, tugas keluar kampus atau di sekitaran kampus. Kalau di luar kampus, misalnya ketemu sama bapak petani atau ibu. Nah, jadi itu kayak berasa, oh keluarga baru gitu. Jadi sukanya terasa banget gitu. Nah, selain itu juga kayak semakin lama teman itu semakin bertambah. Apalagi kita kan harus pandai relasi, karena nantinya kita juga akan jadi pebisnis gitu kan. Tapi nggak semua orang sih yang mau relasi besar-besaran gitu. Tapi pribadi aku sendiri suka sekali dengan hal-hal itu. Nah, kalau dukanya sih kalau menurut aku sejauh ini paling dari diri sendiri ya, dari personality diri sendiri. Kenapa? Contohnya kayak aku dukanya itu, dulu aku tuh nggak suka relasi, nggak suka ngomong-ngomong sama orang. Nah, padahal di kampus itu penting. Apalagi ini kan kebanyakan kalau di kampusku pribadi itu kelompok gitu kan. Kalau ada tugas apa kelompok. Nah, jadi aku merasa harus ya harus relasi yang besar gitu. Nah, jadi dukanya sih itu dulu temanku sedikit gitu kan, relasi sedikit. Akhirnya yang ngerjain tugas juga nggak semangat apa gitu, apa-apa mesti sendiri. Jadinya berasa duka gitu. Tapi karena ditutupi rasa suka yang luar biasa ya, jadinya
dukanya ketutupi lah gitu. Gitu sih intinya, Dev. Terus ini, tadi kan kamu bilang kalau kalian itu sering ke lapangan gitu kan. Berarti kalian itu untuk di jurusan ini banyak ngeluarin biaya kah? Oh, kalau untuk biaya itu sebenarnya sih enggak, karena itu kan tugas dari kampus. Nah, jadi kampus yang memfasilitasi gitu. Lagian kalau keluar dari kampus juga pasti nggak jauh-jauh dari kampus, jadi biayanya juga nggak terlalu banyak gitu. Oh, berarti difasilitasi ya. Iya. Kirain dari pribadi gitu. Kalau misalnya di jurusan ini, biaya-biayanya itu misalkan seperti untuk laporan kah atau praktikum kah itu tergolong besar nggak atau mungkin worth it lah gitu? Kalau sejauh ini pribadiku dan dari fakultasku juga laporannya itu sedikit ya. Kenapa sedikit kayak enggak jurusan-jurusan lain gitu, karena ini benar-benar kalau di IPB benar-benar lebih ke ekonominya gitu kan. Walaupun sama rata tapi tetap aja eh, praktikumnya atas laporan-laporannya, apanya segala macam itu nggak terlalu banyak, jadi biayanya itu minim lah gitu. Oke. Terus ini tadi kan kamu bilang kalau agribisnis di IPB itu masuk Fakultas Ekonomi. Ketika kamu masuk ke sini itu jurusan sosum atau saintek? Eh, Sebenarnya itu tetap masuk jurusan saintek. Nah, jadi tetap jurusan saintek karena memang masih tetap membahas yang biologinya gitu kan, pertanian gitu. Jadi tetap masuk ke saintek walaupun jurusannya termasuk kayak bisa jadi akhir-akhirnya ke sosum gitu. Iya, iya. Kitanya dari MIPA gitu kan, bisa juga masuk ke situ. Yang penting ya kan ada biologinya gitu, ya biologinya pertanian gitu. Oke, terakhir nih, ada nggak hal penting yang mungkin Tri harus sampaikan supaya teman-teman tahu ini nih, kalau aku harus kuliah di sini gitu. Kalau dari pribadi aku sendiri sih, kuliah di agribisnis itu sangat menyenangkan. Nah, selain bisa praktik, bisa menambah teman, bisa menambah relasi, bisa menambah pengalaman, semuanya itu juga bisa membuat kita semakin bergairah berkuliah di situ. Kenapa juga kan? Karena ya memang itu agribisnis bukan hanya pertanian, tetapi juga ekonominya, ekonomi pertanian dan juga bisnisnya. Melalui agribisnis kita bisa menjadi banyak maksudnya di sini banyak prospek kerjanya seperti yang tadi aku sebutkan. Nah, jadi ingat bukan hanya pertanian, bukan hanya cangkul-mencangkul, tetapi juga ada bisnis dan ada juga ekonominya. Jadi di situ saling ada keterkaitan. Dan kita juga bisa menjadi wirausahaan, bisnismen, dan tentunya bisa jadi banker karena kita bisa mengelola manajemen keuangan. Oke, mungkin itu aja sih pertanyaan dari aku. Semoga sharing kita kali ini bisa membantu teman-teman yang mau ngambil jurusan ini. Sekali lagi, aku ucapin makasih banyak buat Tri udah sempetin waktunya untuk join, untuk berbagi informasi-informasi buat teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman.